Teman-teman opung semua, Laura Meizani yang lebih dikenal dengan nama Loli yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani baru-baru ini menghebohkan media sosial. Dalam sebuah video, Loli ini tampak menangis sampai kejer-kejer. Ia mengatakan kalau semua orang itu jahat kepada dirinya, padahal dirinya adalah orang yang baik, katanya begitu. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan Loli? Apakah Loli mulai merasa bosan dan mulai merasa stres tinggal sendirian di luar negeri? Apakah Loli mulai merasakan bahwa ia membutuhkan ibunya? Apakah Loli mulai menyadari kalau ia sebenarnya membutuhkan ibu kandungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja seperti aku di sini dan selalu sehat ya, agar bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Dan tak lupa juga aku mau ingetin kalian buat yang belum subscribe untuk subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan di-share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Laura Meizani atau lebih dikenal dengan nama Loli yang merupakan anak dari artis Nikita Mirzani baru-baru ini menggemparkan media sosial. Dalam sebuah video, tampak Loli menangis-nangis kejer sambil menyalahkan orang-orang, katanya semua orang itu jahat kepada dirinya. Sambil menangis, Loli mengatakan, kenapa semua orang menjahatinya? Kenapa semua orang ingin melihat dirinya hancur? Loli berteriak kesal sambil berucap, dirinya bukanlah orang jahat sampai berkali-kali. Loli menegaskan kalau ia adalah anak yang baik, tapi kenapa semua orang malah menjahatinya? Loli merasa sedih, kenapa semua orang selalu berpikir kalau ia adalah anak yang jahat. Loli juga tak habis pikir, kenapa ia selalu ingin dihancurkan. Kenapa ia juga selalu disakiti oleh semua orang. Kenapa semua orang jahat sama gue? Kenapa mereka selalu hancurin gue? Gue bukan orang jahat. Gue orang baik. Kenapa mereka selalu pikir gue orang jahat semuanya? Kata Loli, tidak ada satupun orang yang bisa mengerti dirinya, bisa mengerti keadaannya. Dan katanya, tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan sakit yang saat ini sedang dirasakan olehnya. Apakah Loli sudah mulai stres dengan hidupnya? Apakah Loli kini sudah mulai lelah dengan jalan hidup yang dipilihnya? Seperti diketahui, hubungan antara Loli dengan ibu kandungnya Nikita Mirzani mulai merenggang ketika Loli melanjutkan pendidikannya di Inggris sana. Hubungan tersebut semakin memanas ketika Loli secara terang-terangan memberikan pembelaannya kepada mantan suami Nikita Mirzani, Tony Dedola. Padahal saat itu juga Nikita Mirzani sedang ribut besar dengan Tony Dedola. Sejak itulah Loli bertekad untuk tetap berada di Inggris dan mencoba hidup mandiri di sana. Awalnya Loli ini diketahui tinggal bersama Mami Eda dan keluarganya yang menjadi wali Loli di sana. Mami Eda dan keluarganya inilah yang juga sudah menolong Loli ketika Loli hubungannya makin merenggang dengan Nikita Mirzani. Namun entah mengapa pada akhirnya Loli malah nekat memilih untuk kabur dari rumah Mami Eda itu. Loli beralasan ia ingin hidup bebas dan mandiri. Setelah tinggal sendirian, Loli mengaku kalau ia merasa lebih mandiri dan lebih bebas kemana saja tanpa harus meminta izin kepada siapapun. Padahal usia Loli terbilang masih di bawah umur ya, yang seharusnya masih di bawah pengawasan orang tua atau keluarganya. Loli ini juga diketahui berpacaran dengan Fadel Bajide, seorang dancer yang tinggal di Jakarta, Indonesia. Jadi keduanya ini menjalani hubungan pacaran jarak jauh atau long distance relationship atau LDR. Loli dan Fadel ini juga terkenal sering memamerkan kemesraan mereka ketika sedang live di akun media sosialnya. Padahal banyak netizen yang sudah memberikan nasihat dan masukan buat Loli agar lebih berhati-hati dan juga jangan terlalu percaya kepada Fadel. Loli juga diminta untuk jangan terlalu bucin dengan Fadel, apalagi Loli sampai saat ini belum pernah bertemu langsung dengan Fadel ini. Namun layaknya orang yang sedang jatuh cinta, Loli sama sekali tak bisa atau tak mau mendengarkan nasihat-nasihat dan masukan-masukan dari para netizen. Bagi Loli, jalan yang sudah dipilihnya adalah jalan yang benar. Dan kehidupan yang sudah dipilihnya adalah kehidupan yang benar dalam versinya. Kenapa aku selalu dihancurin? Kenapa aku selalu disakitin? Sama semuanya. Ada satu pun yang bisa ngerti. Ada satu pun yang bisa rasain sakit. Dalam sebuah video, Loli bahkan mengatakan jika ada orang yang julid kepada dirinya, itu berarti orang tersebut iri dengan apa yang dia miliki. Dan iri karena tidak bisa seperti dirinya. Bahkan kata Loli, sudah terlalu banyak orang yang sok tahu dan mencampuri tentang kehidupannya di luar negeri sana. Karena itulah Loli membiarkan saja jika ada haters yang menyerang ataupun menghujatnya. Karena bagi Loli, netizen itu ada dua macam, yaitu netizen yang pintar dan juga netizen yang bodoh.
Nah, netizen yang bodoh inilah yang menurut Loli sering menghujat dan membenci dirinya. Tinggal sendiri kak, tinggal sendiri lah. Kalau dia mah gak akan dapat uang tuh. Ya kerja lah. Pengen tahu banget kerja apaan? Yang penting halal ya. Aku gak akan pancing kok, tenang aja. Terserah pengen ngomong apaan. Kalau misal saling suka, saling cinta, ya udah. Jadi gak peduli. Walaupun ceweknya yang nembak duluan, yang penting kalian sama-sama suka, sama-sama cinta. Ngapain harus mau? Tunggu aku sukses baru aku nikah ya. Di paling 5 tahun lagi lah balik ke Indonesia ya. Itu rumah siapa? Kak, rumah gue lah. Rumah siapa lagi? Nanti kalau aku salah ngomong, jujur lagi sama kalian. Sekarang mah aku bener-bener ngejaga banget mulut aku. Di sini nggak ada azan, tapi di sini ada masjid. Biar aja julid. Kan mereka iri. Yang julid itu orang-orang tandanya mereka iri. Kalau mereka nggak iri, mereka selalu tahu. Ya guys ya. Biar aja. Yang namanya juga haters. Kan netizen itu ada yang bodoh dan ada juga yang pintar. Loli juga bercerita kalau ia dulu sekeluarga pernah ingin diruqyah sewaktu masih tinggal bersama ibu dan adik-adiknya. Tiba-tiba saat ingin diruqyah, ternyata terdengar azan maghrib. Saat itulah Loli mengaku ia mendengar suara kuntilanak yang sangat jauh. Seperti kata orang, kalau suara kuntilanak itu terdengar jauh, berarti hantu kuntilanaknya itu dekat dengan kita. Karena itulah Loli ketakutan. Dan hingga saat ini Loli mengaku masih trauma mendengar kata kuntilanak. Jadi, aku pengen cerita nih. Waktu itu kayaknya pengen diruqyah. Ya, sekeluarga tuh pengen diruqyah. Kalau nggak salah ya, atau 20 menit, tiba-tiba azan maghrib. Gue kan nggak ngapa-ngapain ya, gue kan diem gitu kan. Tiba-tiba ada suara kuntilanak gue, jauh. Terus kan orang-orang kan pada bilang kan, misalnya jauh kan berarti deket dong. Ini suaranya jauh. Iya kan? Jadi pasti gue panik dong. Please tolong jangan ngomong kuntilanak karena trauma. Beragam komentar pun berdatangan menanggapi video Loli yang menangis kejer dan menyalahkan semua orang jahat kepada dirinya. Aku bacakan komentarnya ya satu-satu. Ada Empo Eli Sugigi yang berkomentar seperti ini. Loli sayang, sabar, kuat dong. Jangan nangis, kita masih ada Allah. Kamu jangan nangis di sini. Kamu malah dihujat orang yang gak suka sama kamu. Orang-orang gak tahu penderitaan kamu kan? Berdoa aja sama Allah ya Loli. Lalu ada komentar dari netizen. Habis bikin postingan ini, dia joget-joget di TikTok. Sindir seorang netizen. Kenapa semua orang jahat sama gue? Nah, gue mau orang jahat. Si anak sebenarnya psikologisnya udah keganggu, tapi dipaksain untuk bahagia di mata orang lain. Dan dia mau cari perhatian orang tuanya, tapi orang tuanya udah nggak peduli lagi. Jadi rasa kecewa dan menyesal udah campur aduk di hatinya. Akhirnya nangis. Kasihan juga liatnya. Tapi itulah ya Loli, hidup ini nggak seindah yang dipikirin. Jadi apa yang kita buat pasti ada resiko yang harus kita ambil. Tetap semangat, salah satu cara untuk menenangin diri, bawa sholat dan berdoa aja. Ada juga komentar lainnya. Aneh ya, apa doinya nggak ilfil apa ya, lihat kelakuan dia begitu. Coba diarahkan. Berasa kayak lu punya masalah terberat di dunia aja lo. Bentar lagi mau drama apa? Mau drama ambil foto diinfus lagi di Pinterest. Gue mah awalnya respect sama dia, yang mau mandiri. Tapi makin kesini kok makin berulah. Gak mau dibully, tapi dramanya kebangetan. Yang awalnya respect jadi ilfil sejak dia drama lagi di info, padahal ambil foto di Pinterest. Buat apa? Yang sakit aja pengen sembuh. Ini yang sembuh malah caper begitu amat. Jadi ada netizen yang tahu nih, ternyata Loli itu cuma pura-pura sakit. Jadi dia mengambil gambar sedang diinfus, ternyata gambar itu diambil dari Pinterest. Seolah-olah Loli yang sakit, padahal bukan. Nah, dari situlah ketahuan kebohongannya si Loli ini. Menurut kalian gimana? Apakah Loli ini sebenarnya ingin mencari perhatian ya? Karena ia merasa kekurangan kasih sayang nggak sih? Ada lagi komentar lainnya ya. Orang nggak akan paham kalau nggak ngerasain apa yang dirasain. Yang namanya anak tergantung didikan orang tuanya. Si Loli baik, cuma emang di posisi dia yang ortunya modelan kayak gitu, sebenarnya ngaruh juga. Jangan salahin Loli kalau dia ngelawan. Coba lihat orang tuanya dulu gimana. Intinya gini, kalau anak durhaka ke orang tua, terus bagaimana orang tua yang durhaka ke anak? Ujar netizen lainnya yang mencoba memberikan pembelaannya buat Loli. Gimana manusia tidak membencimu, Nduk? Setelah apa yang sudah kamu buat memilih orang lain daripada ibumu. Bahkan untuk marga nama belakang Tony pun kamu pakai. Kalau memang kasusnya karena disuruh ngelakuin hal buruk untuk jelek-jelekin Tony, kamu cukup menolak. Adapun ibumu marah-marah, yo biarin. Nah, ini kamu malah ikut ke Tony terang-terangan. Kamu waras lol, sakit pasti ibumu itu. Kamu masih ingat kasus kamu makin panas setelah kamu juga tambah kasus sama Eda. Sebenarnya gua paham, tapi aneh aja karena dia gak sadar-sadar apa yang salah dari dia. Malah semakin menganggap bahwa kitalah netizen yang seolah-olah jahat.
Dan BTW, nggak ada sejarahnya orang baik ngomong dirinya sendiri baik ya. Itulah beragam komentar yang bermunculan menanggapi videonya Loli yang nangis kejer ya, menyalahkan semua orang sudah jahat kepada dirinya. Padahal ya nggak seperti itu juga Loli. Nggak semua orang itu jahat kok, cuma kamu aja yang merasa seperti itu. Itulah pembahasan kita kali ini tentang Loli yang katanya nangis kejer. Apakah ia sudah bosan hidup di luar negeri? Apakah ia sebenarnya sedang membutuhkan bantuan dari ibu kandungnya? Kita nggak tahu ya, hanya Loli sendiri yang tahu. Kalau gitu sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Dan jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa lagi untuk komen, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.